Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yeay, akhirnya aku bikin video. Kemarin siapa yang nungguin video aku? Aku seharian nggak bikin ya. Aku tuh udah niat mau bikin, tapi ada beberapa alasan akhirnya aku nggak bikin. Plus, apa karena lagi Mercury retrograde ya? Kayak males gitu loh. Nggak males sih, udah niat. Cuma ada hal-hal lain, akhirnya jadi males. Ya udah, sekarang aku udah bikin video. Ini temanya adalah karakter kamu di mata seseorang atau di mata orang lain ya. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, udah kayaknya itu aja. Kita langsung aja ya. Dan jangan lupa disimak short video-video pendek yang aku upload. Kayak kalian tuh beberapa belum tahu kalau aku tuh suka upload short video-video pendek di YouTube ya. Coba digeser-geser fiturnya itu ada ya. Oke, kita mulai. Karakter kamu di mata seseorang. Kamu orangnya tuh fokus ke diri sendiri ya. Focus your energy on one thing. Bisa kamu fokus ke diri kamu sendiri. Sebentar, aku buka permen dulu biar seru gitu ya baca ayatnya. Nah, katanya kamu itu fokus ke diri kamu sendiri atau kamu fokus ke sesuatu yang kamu lagi fokusin. Fokus ke sesuatu yang lagi kamu fokusin. Misalnya gini ya, kamu mau fokus saat ini ke karir kamu karena lagi ada project apa gitu, ada tugas apa gitu ya mungkin. Nah, kamu lagi fokus ke situ aja, ke satu hal aja, atau kamu lagi fokus misalnya ke hobi kamu gitu. Jadi kamu fokus ke situ aja. Pokoknya kamu tuh bisa fokus ke satu hal atau kamu lagi fokus ke diri kamu sendiri. Atau orang lain tuh ngeliat kamu fokus ke diri kamu aja dan kamu nggak peduli sama sekitar kamu, sama orang lain. Kamu nggak ngurusin orang lain, nggak ngurusin urusan orang, nggak ngurusin hidup orang lain mau kayak gimana ya kan, mau kayang bodo amat gitu. Nah, kamu tuh kayak gitu. Dan banyak hal-hal yang kamu kerjain itu beres, entah bagus kamu kerjain. Pokoknya kalau kamu kerjain itu tuh jadi orang lihatnya tuh kayak keren, hebat, kayak sebuah keajaiban. Jadi bisa dibilang kamu tuh magic gitu ya. Yang kamu kerjain itu hasilnya magic. Misalnya orang lain kerjain tapi nggak bisa, pas kamu tuh kayaknya gampang aja dan hasilnya bagus. Terus banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu itu sebagai kayak suatu keajaiban. Kayak banyak hal yang mudah gitu loh buat kamu, tapi buat orang lain mungkin sulit, susah. Atau apa aja yang kamu kerjain itu pasti hasilnya bagus atau bisa mendatangkan profit, untung, mendatangkan uang ya. Karena kamu juga itu sih fokus orangnya. Jadi ketika ngerjain sesuatu fokus terus ada hasilnya gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kayak usaha tidak mengkhianati hasil. Terbalik gak sih, hasil tidak mengkhianati usaha. Pokoknya kayak gitu ya. Dan beberapa dari kalian itu ada yang intuisinya bagus nih, intuitif. Pokoknya feeling kamu oke, insting kamu oke, intuisi apa yang kamu pikirkan bisa terjadi, atau apa yang kamu pikirkan tuh banyak kejadian gitu, dan orang percaya mungkin sama semua kata-kata kamu. Kamu itu kadang suka menjaga jarak sama orang lain. Menjaga jarak tuh kayak gak mau deket-deket, atau kamunya memang jaga jarak, atau kamu ngerasa kayak malas deket-deket orang gitu, nanti toksik atau negatif, atau kamu ngerasa nggak sefrekuensi aja sama mereka. Jadi kamu nggak takut buat sendirian, nggak takut buat jauh dari orang-orang, nggak takut buat single fighter gitu, sendirian aja ngapa-ngapain. Ya. Jadi orang ngelihatnya kayak kamu walaupun sendirian tapi bersinar atau bercahaya gitu. Jadi kayak walaupun sendirian kamu tetap
bersinar. Jadi orang lihatnya kayak kamu susah ya buat dideketin, susah buat digapai, kayak untouchable gitu. untouchable gitu ya. Pokoknya susah deh buat tidak tersentuh gitu ya, susah buat dideketin, susah buat digapai, susah buat dimiliki ya, apalagi sama lawan jenis gitu ya. Dan ada juga kalian itu yang cukup misterius ya, misterius apa ya, orang tuh kalau mau tahu tentang kamu tuh kayak susah gitu, karena kamu nggak terlalu banyak share tentang diri kamu, tentang kehidupan kamu. Jadi kayak orang harus menebak-nebak kamu nih gimana sih gitu, kamu gimana perasaannya ke mereka, kamu gimana sih orangnya gitu. The real kamunya tuh nggak terlalu kelihatan di mata orang lain ya. Dan banyak hal-hal yang udah kamu achieve ya, dan itu yang membuat kamu lebih bersinar lagi di mata orang. Misalnya apa ya yang kamu achievement misalnya dalam karir, atau kamu punya hobi apa gitu, atau dalam karir itu misalnya ada pencapaian ya kan, atau ada kamu achieve apa gitu. Nah itu orang ngelihatnya kamu jadi lebih bersinar lagi, jadi kayak beda, kayak terang sendirian gitu dibanding yang lain. Lampu kali ya, terang sendirian. Iya, iya banyak mungkin sekitar kamu juga bercahaya terang, tapi kamu lebih terang gitu orang lihatnya ya. Kayak paling beda sendirian. Coba deh kamu tanya diri kamu sendiri, pasti kamu ada yang beda. Entah kamu beda di keluarga, beda di lingkungan pekerjaan, beda di komunitas kamu, pasti ada deh, ada bedanya. Di satu circle itu pasti kamu beda, lebih terang. Bisa di family, bisa di lingkungan rumah gitu misalnya, atau di lingkungan pekerjaan, pokoknya kamu ada yang beda. Karakter kamu di mata seseorang, kamu tuh lama kalau mikir. Kayak energi Libra ya, bimbang atau bingung nih, jadi lama aja gitu mikirnya, gimana ya, ambil keputusan apa ya. Nah itu entah banyak pertimbangan, banyak yang kamu pertimbangin, atau emang kamunya aja gitu yang suka bingung. Dikit-dikit bingung gitu kan, dikit-dikit galau ya. Bingung dan galau ini bukan karena memang ada masalah, bisa aja kayak kalian harus mengambil keputusan, harus memutuskan sesuatu, pasti bingung dong karena kepikiran atau mikirin dulu baiknya tuh gimana. Nah kamu kayak perlu waktu untuk memikirkan hal tersebut. Mungkin untuk beberapa orang kayak ambil keputusan ya cepet gitu, kayak langsung aja set gitu, tapi kamu kayak perlu waktu buat memikirkan itu ya, buat ambil keputusan itu. Dan banyak juga pencapaian kamu itu dilihat sama orang kayak kamu tuh berkembang. Orang mungkin lihat tahun demi tahun ada aja yang kamu kerjain, ada aja hal baru yang kamu kerjain, ada aja achievement juga yang udah kamu capai. Terus karakter kamu itu suka ini ya, baiknya tuh kayak malaikat. Mungkin kamu baik ke siapa aja, mungkin termasuk ke seseorang yang pernah nyakitin kamu, bikin kamu kesel, sakit hati, marah, tapi kamu tetap baik. Makanya dibilang kayak malaikat gitu ya, kayak angel. Jiwa kamu tuh kayak suka menolong atau suka memberi, walaupun dalamnya kadang suka masih kesel, masih marah, tapi ya udah baik aja gitu kamu tuh. Dan beberapa orang ngerasa kamu tuh punya power, punya kuasa. Mau jabatan kamu apa itu nggak terlalu penting, tapi dilihatnya kamu kayak punya kuasa aja. Misalnya ketika kamu ngomong, orang tuh bakal dengerin. Ketika kamu bicara apa, orang tuh ngerasa kata-kata kamu tuh kayak apa ya, kayak punya power gitu loh, kayak punya kekuatan. Kata-kata yang keluar dari mulut kamu atau
ya kamunya sendiri aja tuh ada power. Jadi kamu ngomong apa, kamu kasih tahu ke orang apa, orang tuh bakalan dengerin. Kayak percaya aja gitu ya. Ya banyak juga dari kalian itu yang auranya positif. Auranya positif, bersinar juga yang tadi. Hidupnya tuh banyak yang seimbang. Jadi ibaratnya kayak kamu bagus dalam karir, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam apa aja ya, dalam friendship, pertemanan. Nah ibaratnya tuh semuanya seimbang. Kamu bagus di banyak hal gitu istilahnya ya. Kan ada orang yang misalnya bagusnya di pekerjaan aja, tapi di keluarga misalnya minus atau apa gitu, nggak bagus-bagus banget. Tapi beberapa dari kalian itu bagus dalam beberapa hal. Dimana ada kamu, orang tuh ngerasa kayak beda. Auranya tuh kayak jadi beda. Entah ada kamu jadi rame, jadi seru. Vibe-nya tuh jadi kayak apa ya, jadi satu tempat kalau ada kamu tuh ibaratnya tuh kayak jadi beda, jadi hangat, jadi menyenangkan situasinya, jadi ceria gitu, karena kamunya sendiri auranya udah bagus, udah positif, udah menyenangkan. Jadi orang-orang yang dekat kamu tuh kayak happy aja gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kena juga gitu loh auranya. Ya misalnya teman-teman kamu deh, misalnya teman-teman kamu tuh nggak positif banget ya, tapi karena kamunya positif, jadi secara nggak langsung gitu ya, teman-teman kamu ikut positif juga. Contoh misalnya kamu suka olahraga, kamu ajak teman kamu, tadi teman kamu tuh nggak suka olahraga, pas kamu ajak, jadi dia ikutan olahraga, jadi dia ikutan positif. Nah seperti itu contohnya. Kamu itu multitasker, orangnya multitasking, banyak hal yang kamu kerjain, mungkin selain pekerjaan utama, selain main job, mungkin ada side job, mungkin ada hobi, ada apa yang lagi kamu tekunin atau kamu fokusin. Nah orang lain ngeliat kamu tuh banyak banget yang dikerjain, jadi kayak sibuk ya. Busy man, busy woman gitu ya. Apa aja kamu kerjain bisa dalam satu waktu. Misalnya kamu punya pekerjaan, di jam yang sama itu kamu ada 2 atau 3 pekerjaan yang kamu lakuin. Dan you can do it gitu ya, kamu bisa ngelakuin itu. Atau ya kamu banyak aja yang kamu kerjain. Misalnya kamu punya main job, sehari-harinya bekerja gitu kantor. Tapi di sisi lain kamu juga ada side job. Misalnya kamu jualan apa gitu ya, jualan online shop atau apa. Nah itu kamu banyak lah yang kamu kerjain selain pekerjaan utama kamu. Dan pemikiran kamu tuh kayak out of the box. Pemikiran kamu tuh kayak beda ya. Pokoknya bagus lah pemikiran kamu. Jadi mungkin banyak orang-orang yang suka nanya sama kamu, nanya pendapat, nanya insight, apa ya, mereka mau tahu pemikiran kamu terhadap suatu hal gitu. Karena suka beda aja pemikiran kamu dari orang kebanyakan gitu ya. Aneh dong berarti ya. Nggak aneh sih, tapi kamu kayak gitu. Jadi orang suka pengen tahu pemikiran kamu tuh apa terhadap satu hal. Karakter kamu di mata seseorang, kamu orangnya mau action katanya. Walaupun kadang actionnya juga lama ya. Karena kan tadi mikirnya lama aku bilang. Jadi kamu tuh action, tapi actionnya juga kadang lama. Tapi dari action kamu tuh kelihatan kalau kamu tuh orangnya cukup tegas. Jadi kalau udah ngelakuin sesuatu kayak susah diubah. Kamu ngelakuin sesuatu itu karena hasil dari pemikiran kamu. Jadi kayak kalau udah A gitu, susah banget buat dirubahnya. Dan banyak dari kalian itu yang punya spirit guides atau malaikat pelindung atau penjaga. Ada yang menjaga kamu gitu. Nah, kalian itu banyak yang fisiknya ya. Fisiknya tuh kayak strong atau kuat. Entah suka olahraga, entah memang apa. Tapi yang aku lihat di sini nih kayak fisiknya tuh kuat banget gitu loh. Kayak bagus gitu loh, kayak strong. Ya mungkin suka olahraga atau apa ya. Ada orang-orang yang pengen komunikasi sama kamu.
komunikasi ini misalnya entah lawan jenis baru kenal atau udah kenal gitu ya. Kayak orang pengen interaksi aja gitu sama kamu. Ya mungkin bisa dibilang gitu ya, pengen interaksi, pengen kenal kamu, atau sekedar komunikasi chat aja, atau sekedar pengen ngobrol. Pokoknya kayak orang ketarik gitu loh buat interaksi sama kamu. Walaupun beberapa orang ngerasa kayak beda sama kamu. Beda tuh apa ya maksudnya ya? Entah dia ngerasa kamu beda dari orang kebanyakan, atau ya sebenarnya nih beda nih, nggak apa ya, punya pola pikir yang beda, atau misalnya beda hobi atau kesukaan, tapi kayak you have magnet yang orang tuh kayak ketarik ke kamu gitu, padahal dia udah ngerasa tuh beda sama kamu. Iya, beberapa orang tuh mikirnya kayak gitu. Ada orang-orang yang ngerasa kamu tuh apa ya, punya banyak kenalan, atau kayak kamu kenal banyak orang gitu, kayak kamu kenal siapa aja. Misalnya di sini, di mana ya, misalnya contohnya, misalnya di daerah A kamu kenal siapa, di B tuh kamu kenal siapa, di C tuh kamu kenal siapa. Nah kayak kamu tuh kenal siapa aja, dilihatnya tahu siapa aja gitu ya. Atau di mana aja tuh kamu punya temen, misalnya kamu punya temen di Jakarta, di mana lagi ya, di Bali, di Sulawesi, di Sumatera, atau di Kalimantan. Pokoknya di mana aja kamu tuh punya temen. Yes, itu contohnya aja ya. Tuh kan, ada kan tuh baru keluar kartunya keluar. Aku udah bilang kan kamu tuh punya banyak teman, atau seneng lah kenal banyak orang nih. Kartunya baru aku lihat tuh ya, baru ada. Iya, kamu tuh seneng kenal banyak orang, seneng kayak punya teman baru, kenal sama teman baru, itu kamu seneng, kamu happy, kamu suka aja kayak gitu ya. Dan orang lihat kamu tuh kamu punya jiwa ini ya, apa, mau fight tuh, mau berjuang, mau usaha, ada semangatnya gitu loh untuk melakukan sesuatu. Ya mungkin buat beberapa orang males ngelakuin itu, tapi kamu semangat gitu katanya ya. Tuh ada lagi kartunya, bener kamu tuh suka ini apa, suka hangout, suka ketemu banyak orang, ya mungkin suka ngobrol-ngobrol ya, atau suka have fun. Ketemu banyak orang, terus have fun gitu ya, minum-minum, ngobrol-ngobrol, atau makan-makan ya. Dan dari situ kamu jadi kayak ini apa, semakin dekat sama orang-orang dari situ. Dan bisa dibilang kayak kamu tuh punya best friend, atau punya bestie, atau kamu tuh punya satu geng, anggaplah satu geng ya, geng atau circle lah gitu ya. Kamu punya satu circle yang sangat menjaga kamu. Yes, mungkin orang-orang lihatnya kayak gitu. Nah, ada orang-orang yang lihat kamu tuh hidupnya sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Dalam artian mereka tahu kamu punya masalah, kamu tuh nggak yang lancar-lancar aja hidupnya. Ibaratnya tuh apa ya, hidup kamu tuh nggak aman atau nggak tenang gitu. Orang bilangnya kayak gitu. Tapi dari luar tuh kelihatannya kayak kamu tenang, stay cool gitu. Padahal ini aslinya kamu punya masalah yang cukup besar gitu. Tapi orang ngeliatnya kamu tenang, santai gitu ya. Padahal nggak sesantai itu ya. Dan banyak orang-orang yang mengandalkan kamu, entah dia percaya sama kamu, atau mungkin apa yang kamu kerjain itu bagus, jadi mereka mengandalkan kamu, atau ya kamu memang seseorang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Banyak orang yang kayak bersandar gitu ya ke kamu. Ini bersandar apa ya? Bersandar hidup atau gimana ya? Kalau bersandar hidup jatuhnya dimanfaatin dong ya. Ya pokoknya banyak orang-orang yang bersandar atau yang mengandalkan kamu. Karakter kamu di mata seseorang, kamu orangnya itu suka ini ya, kayak suka berkontemplasi gitu, kayak suka ngelamun, merenung,
balik yang tadi sih, basicnya emang suka mikir ya, agak-agak pemikir kamu tuh. Jadi kayak ya itu suka merenung, suka mikirin sesuatu tuh sampai fokus banget ya, sampai susah makan, susah tidur gitu, saking kepikirannya. Overthinking kali ya. Entah mikirin diri sendiri, masalah diri sendiri, atau mikirin orang lain, atau mikirin masalah orang lain. Kayak gampang cemas atau gampang khawatir gitu ya. Ya harusnya gitu sih. Biasanya orang-orang yang suka tarot ya, memang orang-orang yang kayak gampang worry, gampang cemas. Jadi mereka pengen tahu sesuatu, cari pencerahan, akhirnya ke tarot gitu ya. Jiwanya kamu sih sebenarnya tenang ya. Emang orangnya tenang atau memang sudah cukup dewasa. Jadi bukan seseorang yang apa ya, kayak pecicilan atau gerasak gerusuk gitu. Banyak dari kalian itu kayak nggak berhati dilihat orang lain. Nggak berhati itu maksudnya entah orangnya tuh mati rasa. Jadi kamu kadang nggak sadar kalau kamu tuh nyakitin orang lain. Perlakuan atau kata-kata kamu tuh kadang bikin sakit hati orang lain. Karena kamu tuh cuek ya. Apa ya, ada sisi kayak jutek. Jadi kalau ngomong bukan asal sih, tapi lebih ke ngomong yang sebenarnya gitu ya, faktanya. Tapi seseorang tuh kayak ngerasa kamu kok kayaknya gitu banget ya ngomongnya gitu. Jadi kayak dilihat sama orang tuh kayak nggak berhati ya, atau kayak mati rasa, nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan di saat malam hari kamu tuh sering overthinking ya, susah tidur, overthinking, kepikiran. Kayak menurut kamu hal-hal itu tuh apa ya, bisa apa ya, bisa mematikan atau membunuh kamu gitu. Jadi kamu kepikiran terus. Jadi misalnya kamu kepikiran apa ya, kepikiran kamu ada masalah gitu ya sama pacar kamu atau sama teman kamu. Kalau kamu nggak selesaiin itu, atau kalau kamu nggak pikirin itu, rasanya tuh hal itu tuh bakalan membunuh kamu gitu loh. Kayak bikin susah kamu. Nah, kayak harus banget dipikirin pada saat itu juga, padahal mungkin enggak gitu ya. Tapi karena kamu pemikir banget, terlalu khawatir, jadi dipikirin terus ya. Jadi kayak hati kamu tuh sering banget nggak tenang, cemas gitu ya, terlalu khawatir sama hal-hal yang belum terjadi. Tuh kan keluar lagi kartunya, kamu tuh misterius, nggak gampang buat tahu kamu gitu. Jadi kalau orang mau tahu tentang kamu harus ke dalam-dalam, layer demi layer. Ya, layer demi layer, kamu tuh kayak ada lapisan-lapisannya supaya apa ya, orang tahu aslinya kamu, dalam-dalamnya kamu tuh seperti apa. Kamu kadang ada sifat kayak nggak mau kalah gitu. Kalau lagi debat atau apa, kamu nggak mau kalah, suka berkompetisi gitu ya. Entah memang suka berkompetisi atau ya emang nggak mau kalah argumen atau apa. Kalau ada orang yang memang kayak nantangin kamu, ya udah kamu juga apa sih, kayak iyain gitu. Kalau orang kayak marah atau kesel, ya kamu ladenin gitu. Bukan berarti kamu suka ribut atau suka debat, tapi ya kamu nggak ini apa, nggak mau menyerah. Nah jadi kan ada sisi harus menang gitu, bukan egois, tapi lebih ke harus menang nih, nggak boleh kalah kayak gitu ya. Mungkin suka kompetisi juga kali ya. Orangnya juga cukup kepo. Ketika kamu ragu, ketika kamu nggak tahu, kamu tuh bakal mencari sesuatu sampai ke akar-akarnya, sampai kamu dapet jawaban yang bikin kamu puas gitu, bikin kamu lega. Kamu bakal cari tahu apapun ya, sendirian juga nggak apa-apa kamu cari tahu ya. Terus apa lagi ya, kadang orangnya pasrah juga sih, pasrah atau berserah. Kadang sama beberapa orang kamu cukup terbuka juga, kayak tanpa ditanya kamu terbuka. Tapi kalau ada sisi lain yang kamu juga tertutup atau misterius. Banyak hal yang kamu kerjain itu mendatangkan profit atau keuntungan.
apa aja, atau bisa bisa dibilang apa yang kamu kerjain tuh kayak uang tuh gampang datang ke hidup kamu gitu ya. Ibaratnya kamu ngerjain apa juga uang datang atau uang mengalir, easy to get money gitu ya. Karakter kamu di mata seseorang, ada sifat-sifat kamu tuh kayak ada jiwa healing ya. Kamu tuh bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Ketika kamu sakit hati atau terluka, ya kamu nggak perlu orang lain untuk menyembuhkan kamu. Kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Ntar akhirnya pas kamu sakit hati terluka, terus kamu kayak baik-baik aja setelah itu. Karena kamu punya jiwa healing. Dan kamu juga tahu kapan waktunya kamu healing, kapan waktunya berjuang, kapan waktunya buat berhenti. Dan ada orang-orang tuh yang menganggap kamu tuh kayak rumahnya. Ketika mereka lagi ada masalah, mereka cari kamu. Ketika mereka lagi stres, mereka berbagi sharing sama kamu. Kayak kamu asik aja gitu loh. Diajak sharing, diajak diajak curhat mungkin juga. Dan ya mungkin setelah cerita sama kamu, orang tuh jadi kayak lega gitu ya. Kayak bebannya tuh kayak lepas. Ya, jadi ya itu, mungkin kamu ada energi healing juga ya, healer, jadi bisa menyembuhkan sadar atau tanpa disadari ya. Kamu juga orangnya suka bercerita, mungkin cerita ya memang ya udah cerita apa aja, atau memang kamu bercerita tentang apa yang kamu pernah alami, atau berbagi pengalaman atau sharing. Dan ada sisi kamu sih kalau lagi emosi, sebenarnya emosi ya, marah atau langsung meluapkan gitu. Misalnya kamu marah sama seseorang, kamu langsung luapin, kamu langsung ngomong apa yang kamu gak suka, apa yang bikin kamu marah, itu kamu langsung ngomong, langsung nunjukin. Nah, ada juga kalian suka dengerin lagu atau dengerin musik, atau suka nyanyi mungkin ya. Ada kalian juga yang suka pantai, suka main ke pantai, suka main ke laut. Nah, kalau lagi baper atau lagi suka sama seseorang atau lagi punya perasaan, itu tuh kamu tuh bapernya dalam banget. Ya, bisa yang benar-benar tenggelam dalam kebaperan gitu. Nggak usah suka sama seseorang lah, pokoknya apa aja deh. Misal baper karena suatu kejadian atau baper karena ada masalah. Nah, kamu tuh feeling kamu tuh bener-bener kayak baper, terbawa perasaan. Jadi bapernya tuh cukup dalam ketika lagi ada masalah gitu ya. Bener-bener tenggelam dalam rasa baper, dalam masalah itu. Karena ada beberapa orang yang udah cuek aja, gak mau mikirin. Kalau kamu gak, bener-bener dipikirin banget ya, berhari-hari gitu kepikiran. Dan kamu tuh anak rumahan, kayak lebih suka di rumah, lebih banyak waktu yang kamu habisin di rumah daripada keluar-keluar. Ya, beberapa orang lihat kamu tuh malas banget kalau diajak pergi, diajak hangout atau diajak keluar. Ibaratnya kamu lebih prefer di rumah lah daripada hangout atau go out ya. Dan banyak orang-orang yang punya memori sama kamu. Ya, banyak kenangan-kenangan lah. Atau memang kamu orangnya suka nyimpen foto kali ya. Suka nyimpen foto, suka mengabadikan momen gitu, atau suka foto-foto, bisa juga sih. Atau mungkin banyak juga nih orang-orang yang suka kepoin kamu. Orang-orang yang suka liatin foto-foto kamu mungkin ya. Ya, ibaratnya kamu itu seseorang gini, karakter kamu di mata seseorang. Jadi ibaratnya kamu itu seseorang yang suka dikepoin juga sama orang lain. Kepoin dari sosial media, di stalkingin, dilihat foto-fotonya atau apa yang kamu update, apa yang kamu posting. Ada juga dari kalian itu yang suka bingung kalau ada seseorang yang deketin kamu, ada orang yang tertarik sama kamu. Kamu tuh kayak kaget atau bingung, kayak bener gak sih ini dia suka sama gue, bener gak sih ini dia tertarik sama gue, atau
dia serius atau enggak nih gitu. Kamu jadi kayak suka bingung mempertanyakan atau nggak yakin aja kalau ada seseorang yang tertarik sama kamu atau ada seseorang yang mau deket sama kamu gitu. Kayak is it real gitu. Kayak mempertanyakan ini beneran gak sih gitu, dia serius atau enggak sih. Yes, suka bertanya-tanya kayak gitu. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakalan kasih pertanyaan, questions, yes or no questions ya. Kalian cari pertanyaannya apa, nanti aku jawab yes or no ya. Itu aja, bisa di pause dulu untuk pikirin pertanyaannya apa. Pertanyaannya bebas aja sih, terserah. Mau kamu cari tahu seseorang, tentang karir, tentang kehidupan kamu atau apa, general boleh ya. Kayak dia kangen gak ya sama kamu gitu, dia masih ada perasaan gak ya, dia masih hidup atau enggak ya. Ya oke, itu aja udah pertanyaannya. Nih aku pilih-pilih aja ya, jawabannya yes or no aja sih. Aku nggak tahu yang yes yang mana, yang no juga yang mana. Oke, jawabannya adalah yes. Yay, so happy. Semoga ini jawabannya yang bikin kamu happy ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Doain aku semoga bisa bikin video tiap hari ya. Oke, don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.